Oke kawan ya, perangkat organisasi koperasi itu terdiri dari apa aja gitu ya. Oke, kita jawab di sini yuk. Jawab. Nah, koperasi itu nanti ada rapat anggota. Nah, ada rapat anggota. Terus ada apa lagi? Eh, ada pengawas. Oke. Saya tulis pengawasnya di atas deh. Nah, oke ya, seperti ini. Oke, ada pengawas. Pengawas, ada rapat anggota, terus ada apa lagi kira-kira? Betul, ada pengurus, ada pengelola. Ada pengurus, ada pengelola. Kurang lebih gitu, gitu ya. Oke, di antara rapat anggota, terus pengurus dan pengelola itu terjalin hubungan perintah dan tanggung jawab. Jadi mereka bersinergi nih. Nah, ini bersinergi antara rapat anggota, pengurus ada perintah dan tanggung jawab. Tapi sedangkan kalau pengawas dia hanya satu arah, yaitu dia mempertanggungjawabkan dari hasil rapat anggota. Nah, seperti itu. Gitu ya. Terus tanpa memberikan perintah pada perangkat ini nggak bisa ngasih perintah, hanya mempertanggungjawabkan hasil rapat anggota aja. Tapi kalau ini dia bisa antara rapat anggota, pengurus dan pengelola. Ini bisa saling perintah dan tanggung jawab, gitu ya. Jadi yang bertiga nih bisa ada perintah dan tanggung jawab. Oke. Kalau ini hanya tanggung jawab aja, tanggung jawab dari rapat anggota. Sip. Kurang lebih gitu. Pertanyaannya sederhana. Perangkatnya apa aja? Oke, yang nggak ada kita coret ya. Pembina, ini nggak ada pembina nih, salah. Oke, ini bener nih. Pengawas, pengurus, dan dewan penasihat nggak ada dewan penasihat. Pembina nggak ada pembina, adanya pengawas. Pengawas, rapat anggota, dewan nggak ada. Berarti yang benar ini. Cakep. Ngerti ya? Sip, itu dia. See you, dadah. Oke, pemegang kekuasaan tertinggi dalam korporasi apa? Oke, ngerti nggak kawan? Oke, ini kerennya koperasi di sini nih. Ternyata pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi itu adalah betul rapat anggota koperasi. Ini kerennya koperasi, gitu ya. Jadi anggota itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi, gitu ya. Sehingga inilah yang sebenarnya untuk ekonomi kerakyatan itu cakep banget koperasi itu. Makanya dulu di awal-awal kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan, koperasi itu menjadi pondasi ekonomi di Indonesia, gitu ya. Oke. Oke, jadi ada di rapat anggotanya gitu. Jadi bukan pemilik saham terbesarnya atau apa enggak. Ya, karena itulah eh, kehebatan koperasi sebenarnya. Oke, ngerti ya? Jadi bukan di pengawasnya, bukan di pengurusnya atau bahkan di ketuanya mungkin bukan, tapi di rapatnya. Oke, sip. Yaudah jawabannya ini doang nih. Gitu ya. Jadi di rapat itu nanti akan ada diskusi, akan ada usulan, akan ada masukan dan sebagainya lah. Di situ akan diselesaikan bersama-sama. Iya, sesuai dengan asas kita demokrasi, gitu ya. See you, dadah. Oke, lanjut yuk. Rapat anggota koperasi diselenggarakan setiap kapan nih? Betul, karena rapat anggota koperasi itu melibatkan banyak orang, ya, semakin banyak anggotanya, otomatis semakin banyak yang terlibat. Itu biasanya tidak terlalu sering, gitu ya. Akhirnya dia diadakannya di setahun sekali. Gitu ya. Jadi emang ketentuannya seperti itu, ya. Jadi kalau ada masalah-masalah konflik yang urgent dan harus diselesaikan rapat anggota koperasi, itu secara umumnya diadakannya setahun sekali, gitu ya. Kayak RUPS, rapat umum pemegang saham, itu juga sama, itu 1 tahun sekali secara umumnya, gitu ya. Oke. See you, dadah.